Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Bakar Akif Muhammad sebagai asisten laboratorium elektronika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi pada modul 2 dan 3, yaitu dioda dan aplikasi dioda. Pada modul 2 dioda, terdapat beberapa outline yang akan dibahas, yaitu pengenalan dioda, operating condition, jenis-jenis dioda, dan IV characteristics untuk dioda. Nah, apa itu dioda? Dioda merupakan komponen elektrik aktif yang berfungsi untuk mengarahkan arus listrik. Dioda tersusun dari material semikonduktor P-type dan N-type yang dihubungkan sehingga terbentuk junction di antara keduanya. Dioda memiliki dua kutub, yaitu anoda dan katoda. Nah, untuk anoda dia terdiri dari P-type semikonduktor dan untuk katoda terdiri dari N-type semikonduktor. Untuk operating condition pada dioda sendiri terdapat tiga kondisi, yaitu ketika dioda tidak diberikan bias atau tegangan apapun, maka secara natural dioda akan memiliki depletion region. Nah, depletion region terbentuk karena terdapat proses rekombinasi elektron dari semikonduktor N-type ke holes pada semikonduktor P-type. Untuk kondisi yang kedua dan ketiga, yaitu kondisi forward bias dan reverse bias. Ketika pada kondisi forward bias, dioda akan mengalirkan arus ke dalam satu arah, sedangkan untuk kondisi reverse bias, dioda akan menghambat arus dari arah sebaliknya. Pada kondisi forward bias, yaitu terjadi jika P-type semiconductor itu diberikan bias positif, sedangkan untuk N-type semiconductor itu diberikan bias negatif. Nah, elektron dan holes akan terdorong melewati depletion region oleh tegangan yang diberikan. Perpindahan tersebut yang menyebabkan adanya arus yang mengalir. Terdapat voltage threshold, yaitu tegangan yang diperlukan untuk menghilangkan depletion layer. Nah, ketika semikonduktor P-type dan N-type diberi forward bias, maka depletion region akan makin menipis. Jadi arus itu lebih mudah untuk melewati dioda. Kemudian untuk voltage threshold di material dioda itu berbeda-beda. Yang biasa kita ketahui yaitu untuk silikon sebesar 0,7 volt, sedangkan untuk germanium sekitar 0,3 volt. Sedangkan untuk reverse bias, yaitu kebalikannya. Ketika P-type semikonduktor diberikan bias negatif, sedangkan untuk N-type semikonduktor itu diberikan bias positif. Nah, elektron akan tertarik ke kutub positif oleh tegangan positif, dan holes juga akan tertarik ke kutub negatif. Hal tersebut menyebabkan semakin banyaknya ion di tengah junction yang menyebabkan depletion region menjadi semakin lebar. Nah, terdapat breakdown voltage, yaitu tegangan maksimum sebelum terjadi kebocoran arus pada dioda. Jika tegangan reverse bias itu lebih besar dari breakdown voltage, maka akan terjadi arus bocor dan akan mengakibatkan fenomena avalanche. Nah, di sini terdapat IV characteristics. Nah, IV characteristics itu apa? Itu merupakan hubungan antara arus dengan tegangan yang terdapat pada dioda. Nah, pada tegangan forward atau forward bias akan dimulai beroperasi ketika besar tegangan forward melewati voltage threshold, di mana pada dioda silikon seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya memiliki sebesar 0,7 volt. Sedangkan pada tegangan reverse, keadaan reverse bias beroperasi. Namun ketika besar tegangan melewati breakdown voltage, maka besar arus reverse akan meningkat secara signifikan. Di sini terdapat jenis-jenis dioda beserta fungsinya yang dapat dibaca. Di sini saya akan hanya melis jenis-jenisnya saja, yaitu ada PN junction, Schottky diode, LED, Zener diode, photodiode, dan tunnel diode. Kemudian dilanjut dengan simulasi IV characteristics. Oke, jadi kita sekarang akan menganalisis IV karakteristik untuk dioda.
Jadi pertama-tama kita akan menggunakan dua instrumen. Yang pertama itu adalah NI Elvis 3 dan satu lagi NI Elvis 2 Plus. Nah, kalian pakai yang mana itu nanti tergantung kalian dapat arsep yang mana. Nah, jadi kalau untuk NI Elvis 3 kita bisa dengan mudah analisis IV karakteristik dengan memasukkan dioda ke bagian IV analyzer. Nah, di sini ada 3 pin. Jadi IV analyzer ini bisa digunakan untuk menganalisis IV untuk transistor maupun dioda. Jadi untuk dioda kita bisa pakai untuk DOT negatif dan DOT positif. DOT itu artinya device under testing. Sedangkan kalau untuk NI Elvis 2 Plus itu bagian DOT-nya ada di sini. Impedance analyzer. Gitu. Nah, kita akan coba di bagian NI Elvis 3 dulu. Nah, kalau untuk dari aplikasi untuk analisisnya, dia udah dijelaskan kalau untuk dioda di arahnya, untuk arah dioda seperti ini. Nah, kalau kita lihat untuk simbol diodanya, berarti yang ada garisnya itu berarti katoda seperti yang udah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan kalau yang sebelumnya segitiga itu adalah anoda, yaitu positif. Nah, ini kita lihat, berarti kalau untuk DUT plus itu harus dipasang bagian anoda, dan untuk negatif harus katoda, jadi biar diodanya nggak rusak. Nah, ini bisa dikencangkan menggunakan obeng. Ya, jadi bisa dengan mudah kita langsung analisis di aplikasinya. Kita tinggal pencet run. Jadi yang pertama kita pilih analyzer mode-nya itu untuk dioda. Kemudian series resistance-nya di antara low. Nah, kemudian voltage sweep-nya dibiarkan seperti ini aja. Dan current range-nya sama. Kita run. Nah, jadi kalian akan analisis di bagian mana grafiknya itu akan naik secara tajam. Nah, ini kalau kita lihat ada di sekitar sini. Atau dia analisis nilainya berapa, berarti dapat voltage threshold-nya itu berapa. Oke, jadi kita akan coba analisis IV karakteristik untuk dioda di instrumen NI Elvis 2 Plus. Nah, seperti yang tadi udah dijelaskan, untuk hubungan DUT plus dan minusnya itu ada di sini sekitar pin 30. Nah, jadi untuk menghubungkannya kita langsung melalui breadboard, tidak seperti yang tadi. Jadi kita masukkan dioda seperti ini, harus disesuaikan dengan nilai positif dan negatifnya, seperti tadi yang anoda dan katoda. Ini juga untuk pemasangan jumper wire-nya itu kalau bisa di color coding supaya bisa lebih mudah dibedakan dan gak banyak masalah. Dia juga masuk ke nilai untuk rangkaian. Nah, jadi seperti ini. Jangan lupa dinyalakan untuk power board-nya. Nah, kalau untuk tampilan aplikasinya ini seperti ini untuk NI Elvis MX Instrument Launcher. Nah, kita akan pilih to wire current voltage analyzer. Tunggu loading. Nah, ini kita biarkan saja untuk settingannya seperti ini. Kita akan mulai run. Nah, dia akan menganalisis hingga dia selesai. Nah, ini kita kita analisis dan pilih kira-kira dia dapat nilai voltage threshold itu dari mana, udah di mana gitu. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ke modul 3, aplikasi dioda. Untuk outline modul 3, yaitu kita akan membahas rangkaian clipper, clamper, rectifier, yaitu full wave rectifier, dan rangkaian voltage regulator. Untuk rangkaian clipper sendiri, dia itu menggunakan dioda untuk memotong atau mengklip sebagian sinyal input tanpa mendistorsi bagian lainnya. Terdapat dua jenis rangkaian clipper, yaitu positive clipper yang memotong bagian positif tegangan input dan rangkaian negative clipper yang memotong bagian negatif tegangan input.
Untuk simulasi rangkaian clipper seperti berikut. Oke, kita lanjut ke rangkaian clipper. Nah, di sini sesuai dengan modul kita membutuhkan satu dioda dengan satu resistor beban. Nah, kalau untuk instrumennya kita butuh function generator dan 2 buah input oscilloscope sesuai dengan modul. Nah, kita juga menyesuaikan dengan modul. Jadi untuk aplikasinya kita membutuhkan oscilloscope dan function generator. Nah, kalau untuk function generator untuk channel 1 kita buat statik waveformnya sinusoidal dengan frekuensi sekitar 50 Hz. Nah, untuk amplitudenya dia akan diberikan oleh ASLab. Di sini sebagai contoh kita akan masukkan sekitar 10 VPP tegangan peak to peak. Nah, ini. Kemudian kita lanjut ke run. Nah, untuk melihat nilai dari oscilloscope, kita akan merun oscilloscope juga. Nah, di sini terlihat bentuknya susah dilihat ya. Jadi kita ubah nilai time per divisionnya menjadi sekitar 5 millisecond. Nah, jadi nilainya lebih enak dilihat. Kemudian untuk channel 1 kita mungkin kita ubah ke sekitar 2. Nah, sedangkan untuk channel 2 kita on dulu, kita ubah ke 2 juga. Nah, ini kalian analisis kenapa bentuknya seperti itu. Kalau misalkan bentuknya sesuai, berarti sesuai dengan ini, berarti rangkaian kalian sudah benar. Kita lanjut untuk rangkaian clipper di instrumen NE Alphys 2 Plus. Nah, kita lihat untuk rangkaiannya masih sama, tapi dia membutuhkan kabel jumper untuk menghubungkan nilai analog input atau yang untuk oscilloscope dan juga untuk function generator. Nah, untuk analog input dia bisa dilihat ada nilai plus dan minus, dia untuk nilai power dan ground. Kalau untuk function generator itu dia nggak ada plus minusnya, tapi dia ada tulisan Fgen, dan jangan lupa kita tambahin ground. Groundnya bisa dapat dari DC power supply atau variable power supply bebas. Kemudian kita akan melakukan analisis sama seperti sebelumnya. Kita butuh function generator dan 2 input oscilloscope. Nah, untuk function generator kita masukkan nilai 50 Hz dengan amplitudo seperti contoh 10 VPP. Kita mulai. Nah, kita cek di oscilloscope. Untuk source-nya karena kita memasukkan di AI 0 dan 1, berarti kita akan pilih nilai 0 dan 1 di enable. Nah, kita run. Oke, kita dapat hasilnya seperti ini. Karena dia masih bergerak-gerak, kita bisa ubah nilai bentuk type-nya dari immediate menjadi edge. Nah, ini kita bisa analisis dengan mengubah kursor. Ini bisa ditambahin kursor on-nya. Untuk nilai-nilai sebelumnya kita bisa ubah juga. Nah, kursornya bisa diubah-ubah, kursor 1, kursor 2. Seperti itu. Oke. Kita ubah dulu ke edge. Nah, untuk kursornya bisa kita geser. Nah, ini nanti dapat nilainya. Oke, kita lanjut. Di sini adalah rangkaian bias clipper. Nah, bentuknya seperti ini. Bedanya apa? Kita tambahkan variable power supply di sebelum resistor menuju ground. Nah, jadi di sini ada variable power supply. Kalau misalnya kalian lihat di modul ada tambahan supply DC untuk rangkaian bias clipper. Nah, kita lihat kalau misalkan kita ubah nilainya dengan ini manual voltage, kita ubah nilainya, kita putar, dan nanti dapat nilainya seperti apa. Nah, coba kalian analisis dan jawab di dalam borang. Oke, kita lanjut ke rangkaian clamper. Rangkaian clamper berfungsi untuk menggeser level tegangan dengan memanfaatkan sifat penyimpanan energi di kapasitor.
Terdapat dua jenis juga untuk rangkaian clamper, yaitu positive clamper dan negative clamper. Untuk positive clamper, dia menggeser tegangan ke kutub positif, sedangkan untuk negative clamper menggeser tegangan ke kutub negatif. Untuk simulasi rangkaian clamper seperti berikut. Baik, kita akan lanjut ke rangkaian selanjutnya, yaitu adalah rangkaian clamper. Jadi kita sesuai dengan rangkaian modul, bentuknya seperti ini. Terdapat kapasitor, satu dioda, dan satu resistor beban. Yang perlu kita ketahui, jadi untuk kapasitor yang kita miliki di laboratorium elektronika ini merupakan kapasitor yang polarized. Bentuknya seperti ini. Jadi bisa dilihat panjangnya, panjang sebelah itu menunjukkan sisi positifnya, polaritas positif. Jadi kalau misalkan disesuai dengan modul, kita akan mengikuti polarisasi kapasitor dengan rangkaian yang dibuat. Nah, jadi kalau untuk NI-Elvis 3 kita membutuhkan dua buah input osiloskop dan satu function generator. Nah, kalau untuk nilai channelnya itu kita bisa menggunakan nilai channel yang terserah kita, yang penting sesuai. Kemudian kita akan ke aplikasi measurement live. Nah, jadi yang dibutuhkan itu adalah osiloskop dan function generator. Nah, untuk function generator settingan yang akan kita masukkan yaitu ini, karena saya masukkan function generator di channel 2, maka kita akan menyalakan yang channel 2. Inputnya statik, waveformnya sinus dengan frekuensi 50 Hz dan amplitudo yang akan diberikan ketika praktikum. Kemudian kita akan menyalakan function generatornya, serta kita akan menyalakan osiloskop. Nah, hasil dari clamper akan seperti ini. Untuk di NI-Elvis 3, jika ada masalah bisa dilihat. Untuk time per divisionnya bisa diubah, kemudian untuk tiap channel untuk volts per division itu bisa diubah. Kalau untuk time per division dia akan mengubah kecepatan frekuensinya, display untuk frekuensinya bisa dilihat timenya 2 milisecond, bentuknya seperti ini. Kalau tadi kita masukkannya sekitar 10 milisecond. Kemudian untuk volts per division yang berubah, displaynya adalah bentuk amplitudonya. Nah, jika semakin tinggi bentuknya akan semakin kecil, sedangkan jika kalau semakin rendah bentuknya akan semakin tinggi. Seperti itu. Oke, untuk instrumen NI-Elvis MX12, bentuk rangkaiannya sama. Yang beda adalah inputnya kita menggunakan kabel jumper. Kalau dibandingkan dengan untuk NI-Elvis 3, kita juga sebenarnya untuk NI-Elvis 2 bisa dimasukkan untuk function generator di menggunakan BNC, tapi karena kita ini juga mendapatkan input function generator juga di sini, jadi kita bisa menggunakan kabel jumper saja. Jadi kalau untuk aplikasinya kita membutuhkan function generator dan osiloskop. Nah, untuk function generator seperti di NI-Elvis 3 sebelumnya, kita gunakan frekuensi 50 Hz dengan amplitudo sekitar 10 V peak to peak. Kita akan menjalankan function generatornya. Kemudian untuk osiloskop kita akan menginput di analog input 0 dan analog input 1 dengan men-enable, dan kita akan menjalankan osiloskop. Jangan lupa menyalakan power pada boardnya. Ini ada di sini. Nah, jadi nilainya hasilnya seperti ini. Kalau misalkan pergerakan mau diberhentikan bisa menjadi H. Kemudian untuk time per divisionnya bisa kita ubah jadi 10. Kemudian scale volts per divisionnya bisa sekitar 2. Nah, ini dilihat
bentuknya seperti ini, kalian analisis kenapa seperti itu. Baik, kita akan lanjut ke rangkaian bias clamper. Di sini kalian akan diminta untuk menganalisis bagaimana pengaruh tegangan DC terhadap rangkaian clamper. Di sini kita akan menambahkan tegangan DC ke resistor beban, yaitu dengan tegangan yang kita ambil yaitu variabel power supply. Nah, bentuk rangkaiannya seperti ini. Kita menambahkan tegangan DC pada resistor beban. Nah, untuk aplikasi di NI Elvis 2+, kita membutuhkan osiloskop, kemudian kita membutuhkan variabel power supply dan function generator. Pada bagian function generator kita menggunakan spesifikasi yang sama seperti sebelumnya. Kemudian kita akan menjalankan function generator. Dan untuk osiloskop, sebelum osiloskop kita menyalakan variabel power supply terlebih dahulu dan menceklis manual pada supply plus. Nah, untuk osiloskop kita akan menjalankan osiloskop. Jika kita lihat di immediate, dengan tipe immediate dia akan bergerak bentuknya seperti ini agar kita tidak terlalu pusing dan bisa melihat perubahannya dengan lebih jelas. Kita pilih ke edge dan dengan memutar knob di sini yang telah menyala manual mode, kita akan melihat perubahannya. Nah, itu bisa dilihat jika saya memutar knob ini dengan perubahan tegangan DC, dia akan mengubah bentuk dari osiloskopnya, dari hasil osiloskop, yaitu rangkaian clamper. Nah, itu kalian analisis bagaimana itu dapat terjadi dan kira-kira apa pengaruhnya. Baik, kita akan lanjut ke rangkaian voltage regulator. Rangkaian voltage regulator merupakan rangkaian yang menggunakan diode Zener untuk membatasi tegangan output dan memberikan proteksi dari overvoltage rangkaian. Nah, diode Zener menyalurkan arus listrik yang mengalir ke arah yang berlawanan jika tegangan yang diberikan melampaui breakdown voltage. Untuk simulasi rangkaian voltage regulator sebagai berikut. Baik, kita akan lanjut ke rangkaian voltage regulator. Nah, di sini yang kita bisa lihat dia membutuhkan 2 buah input osiloskop, 1 buah Zener diode, 1 buah resistor, dan 1 buah tegangan DC 10 volt. Nah, untuk di rangkaian NI Elvis 3 kita bisa lihat rangkaiannya bentuknya seperti ini dengan beban resistor dan membutuhkan Zener diode serta 2 input osiloskop. Nah, ini juga terdapat tegangan DC 10 volt yang didapatkan dari variabel power supplies. Nah, untuk pada measurement live, nah pada variabel power supply kita mengeset tegangan sekitar 10 volt. Kemudian kita run dan kita akan menjalankan osiloskop untuk melihat nilainya. Nah, bentuknya seperti ini. Bisa dilihat untuk input channel pada channel 1 yaitu tegangan 10 volt. Sedangkan untuk channel kedua ketika ditambahkan Zener diode tegangannya turun. Nah, itu kalian analisis mengapa bisa kayak gitu. Jika hasil dari osiloskop tidak seperti ini, bisa dicek rangkaiannya kembali. Baik, untuk instrumen NI Elvis 2+, untuk rangkaian voltage regulator bentuknya seperti ini. Kita membutuhkan kabel jumper untuk menghubungkan ke analog input signal yaitu osiloskop, 2 input yaitu AI0 dan 1. Kemudian kita membutuhkan variabel power supply untuk menyuplai tegangan DC sekitar 10 volt. Yang dibutuhkan komponennya adalah Zener diode dan resistor. Nah, pada aplikasi kita membutuhkan variabel power supplies dan kita menyalakan tegangan 10 volt. Kemudian untuk osiloskop kita akan mengubah source-nya menjadi AI0 dan AI1 dengan mengenable channel yang kedua dan menyalakan run.
Nah, jangan lupa kita menyalakan power pada board, akan menghasilkan ya seperti ini. Nah, kita bisa mengubah scalesnya agar bisa terlihat. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Jadi yang warna hijau di atas adalah channel 0, yang warna biru adalah channel 1. Nah, itu kalian analisis juga bentuknya kenapa seperti itu, dan bagaimana cara kerjanya. Terima kasih. Oke, kita akan lanjut ke rangkaian rectifier. Rangkaian rectifier atau rangkaian penyearah merupakan alat yang digunakan untuk mengubah arus AC menjadi arus DC. Di sini merupakan contoh dari full wave rectifier yang dapat mengubah polaritas dari gelombang AC yang polaritas positif dan negatif menjadi satu polaritas saja. Dapat dilihat dari contoh di gambar kanan atas. Namun kita bisa lihat hasil yang diubah itu masih kurang stabil. Gimana kita dapat menstabilkan rangkaian rectifier ini? Yaitu dapat menggunakan smoothing capacitor. Baik, itu adalah beberapa materi yang dapat disampaikan untuk modul 2 dan 3, dioda dan aplikasi dioda. Semoga materi yang disampaikan dapat berguna untuk praktikum nanti. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.